Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali bersua via udara di 93.2 Radio Bas Mengenal Indahnya Islam. Salawat beserta salam senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Sahabat Bas dimanapun berada, Alhamdulillah kembali di Jumat malam kita dapat kembali bersua dalam segmen acara Potret Salafus Saleh bersama Ustadz Miftahul Mahmud Hafizallahu Ta'ala. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tema kisah khusyuk para salaf. Seperti biasa, bagi Anda yang ingin ikut bergabung untuk bersoal jawab, kami persilakan untuk bisa dapat mengikuti sesi tanya jawab dengan cara kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS, WA ataupun telepon di nomor 0857 25009444. Kami ulangi 0857 25009444. Langsung saja sahabat Bas dimanapun berada, marilah kita simak bersama kajian pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta. Alhamdulillah, saudaraku, saudariku, sahabat Bas, kaum muslimin wal muslimat, dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa barakallahu fikum jami'a. Segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi paripurna, dengan pertolongannya, dengan curahan rahmatnya kita bisa menjalani kehidupan ini, melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kita, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, dan lebih-lebih dalam rangka ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun kebaikan, tidak ada satupun nikmat kecuali itu semua karena rahmat yang tercurah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Karenanya kita sebagai seorang hamba yang lemah, yang hanya kepada Allah kita bergantung dalam setiap urusan, mari kita perbanyak syukur kita kepadanya dengan berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sekalipun sebagus-bagusnya syukur kita kepada Allah tidak akan mampu menandingi ataupun sebanding dengan besarnya nikmat karunia yang telah Allah curahkan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat hidayah, nikmat taufik berupa petunjuk kepada jalan Islam dan keimanan, dimudahkannya
menempuh jalan ketaatan, karena nikmat hidayah tersebut adalah sebesar-besar nikmat. Dan juga oleh karena itu, saudaraku-saudariku sahabat Bas, mari kita senantiasa berupaya menjaga nikmat tersebut. Juga memohon kepada Allah agar Allah tambahkan hidayah, keteguhan kepada kita semuanya. Saudaraku, kita juga sampaikan sholawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga untuk para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, beserta setiap orang yang mengikuti petunjuknya dengan baik dan dengan benar. Semoga kita termasuk dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mencintai beliau dengan cara yang terbaik. Adapun cinta Rasul yang terbaik adalah dengan ittiba, yaitu mengikuti apa-apa yang beliau ajarkan kepada kita, keteladanan yang telah beliau berikan kepada kita sebagai umatnya. Itulah kecintaan yang terbaik dari umat Rasul kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah senang sekali pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali hadir menyapa sahabat Bas di mana saja berada, dan izinkan saya kembali di sini untuk menghadirkan potret kehidupan salafus salih, beberapa kutipan kisah para salaf yang harapannya mudah-mudahan dari kutipan-kutipan kisah para salafus salih, juga potret kehidupan orang-orang mulia dari generasi awal Islam, menjadi pelajaran berharga bagi kita yang kemudian bisa memotivasi kita, memacu kita untuk bisa mengambil keteladanan dari mereka, mencontoh mereka dalam kebaikan-kebaikan. Adapun pada edisi kali ini, insya Allah akan saya hadirkan kisah khusyuknya para salaf. Namun sebelum itu, sebelum insya Allah akan saya bacakan beberapa kutipan gambaran, potret kekhusyukan para salaf. Ada baiknya kita ingat kembali dan kita fahami kembali tentang apa itu khusyuk menurut penjelasan para ahli ilmu, agar kita memahaminya. Hakikat khusyuk itu seperti apa? Kalau kita mendengar kata khusyuk, maka yang terbayang di benak kita atau sebagian dari kita adalah berkaitan dengan ibadah salat. Nah, apakah khusyuk itu hanya berhubungan dengan ibadah salat saja? Ataukah meliputi ibadah-ibadah yang lain? Maka jawabannya adalah yang kedua, bahwa khusyuk itu selain berkaitan dengan ibadah salat yang paling utama, juga bahwa khusyuk itu berkaitan dengan ibadah-ibadah lain di luar salat. Kalau secara definisi, mari kita ingat akan pengertian ataupun definisi khusyuk, supaya kita sama-sama faham terlebih dahulu apa sih khusyuk itu. Tentu kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagai seorang muslim yang berupaya menegakkan ketaatan kepada Allah, bahkan berupaya bisa khusyuk di dalam ibadah-ibadah kita, tentunya juga harus paham apa itu definisi khusyuk. Karena bagaimana kita bisa khusyuk kalau maksud ataupun makna pengertian khusyuk kita tidak tahu. Nah, maka kita kembalikan dulu kepada ta'rifnya.
definisi dari khusyuk itu. Kalau secara bahasa, menurut para ulama, khusyuk itu berarti as-sukun atau diam ataupun tenang, ya, as-sukun. Dan at-tadallul yang bermakna merendahkan diri. Jadi ini akar kata dasarnya ataupun makna secara bahasanya. Khusyuk itu berarti as-sukun yang bermakna tenang, diam, dan at-tadallul merendahkan diri. Itu secara bahasa. Dan tentu sifat mulia ini, sifat khusyuk itu bersumber dari dalam hati yang kemudian pengaruhnya akan hadir di dalam anggota badan atau terpancar di dalam amaliyah anggota badan. Jadi khusyuk itu sumbernya di hati. Ya, sumber khusyuk itu di hati, tetapi akan terpancar pada anggota badan seorang yang khusyuk tersebut. Pengaruhnya, ya, pengaruh khusyuk itu akan terpancar pada anggota badan. Itu secara makna lugawi ataupun secara makna bahasa. Adapun penjelasan, ya, makna khusyuk menurut terminologi, menurut istilah dan juga penjelasan para ulama, di sini ada beberapa perkataan ulama mengenai khusyuk itu, supaya kita lebih paham khusyuk itu gambarannya seperti apa. Dan nanti harapannya saudaraku, ketika kita telah paham betul tentang makna khusyuk itu, semoga Allah bimbing saya dan juga teman-teman saudaraku sahabat Bas untuk menjadi orang-orang yang memiliki hati-hati yang khusyuk. Nah, maka harapannya nanti setelah kita paham, oh khusyuk itu gambarannya seperti itu. Nah, kemudian kita bisa terapkan pada diri kita. Kita bisa mengaca diri kita. Apakah saya sudah termasuk orang-orang yang memiliki sifat khusyuk? Atau sudah mendekatinya? Atau masih jauh dari sifat-sifat khusyuk tersebut? Nah, itu harapannya, ya. Itu tujuan dari kita mengenal potret para salaf tentang bagaimana kekhusyuan mereka di dalam ibadah. Dan juga memahami tentang ta'rif, penjelasan-penjelasan, pengertian-pengertian mengenai khusyuk ini. Baik, saya lanjutkan. Bagaimana perkataan para ulama mengenai khusyuk? Di sini ada perkataan dari Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Asal khusyuk, ya, asal dari sifat khusyuk itu, kata beliau, adalah, ini ada beberapa indikatornya: ketenangan, kelembutan, ketundukan, dan kerendahan diri dalam hati manusia. Kepada siapa? Kepada Allah. Jadi merendahkan dirinya tadi kepada Allah. Kita ulang, ya, ini penjelasan Al-Imam Ibnu Rajab. Jadi asal kata khusyuk atau sifat khusyuk itu adalah kelembutan, ketenangan, ketundukan, kerendahan diri seorang hamba kepada Allah. Maka melanjut kata Al-Imam Ibnu Rajab, tatkala hati manusia telah khusyuk, maka semua anggota badan akan ikut khusyuk. Nah, maka tadi di takrif awal secara bahasa, khusyuk itu sumbernya di hati, tapi akan berpengaruh terpancar pada amal anggota badan, sesuai dengan yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab. Kalau hati manusia telah khusyuk, maka semua anggota badan pun akan ikut khusyuk. Kenapa begitu? Karena kata beliau, anggota badan itu selalu mengikuti hati. Dan ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tentang anggota badan itu mengikuti hati. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuh manusia. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuh manusia.
ya, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia. Nah, maka masih dari penjelasan Al-Imam Ibnu Rajab, jika hati seorang khusyuk, pendengaran, penglihatan, kepala, wajah, semua anggota badan ikut khusyuk, ya, tenang, diam, tenang. Kalau orang katakan konsentrasi, ya, akan lebih konsentrasi, lebih sempurna konsentrasi. Ini penjelasan Al-Imam Ibnu Rajab. Nah, kemudian ada perkataan yang lain, yaitu yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau mengatakan para ulama sepakat mengatakan bahwa khusyuk tempatnya dalam hati. Ya, artinya sumber dari kekhusyukan itu dalam hati. Dan buahnya, tandanya terlihat pada anggota badan. Dan insya Allah, sebagaimana tadi saya sampaikan, kita akan lihat contoh dari potret para salafus saleh, kekhusyukan mereka dalam ibadah. Yang mungkin kita akan mengatakan, masa sih sampai kayak gitu ya, masa sampai segitunya. Ya. Tapi ya begitulah orang-orang yang telah dirahmati Allah, mencapai derajat keyakinan, kekhusyuan, ketundukan kepada Rabb-Nya. Karena level-level kita saat ini, ya bukan kita lah, saya aja, masih jauh dari mereka para ulama salaf. Tingkat keimanannya, keilmuannya, keyakinannya, ya sehingga kita mungkin akan mengatakan, masa sih sampai segitunya khusyuk. Baik, saya lanjutkan. Jadi para ulama sepakat, ini perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa khusyuk itu bersumber dari hati dan buahnya atau tandanya akan terlihat pada anggota badan. Nah, satu lagi kutipan dari ulama salaf mengenai khusyuk ini, yaitu penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsir yang terkenal beliau, Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Beliau menjelaskan tentang khusyuk. Kata beliau, khusyuk dalam salat adalah hadirnya hati seorang hamba. Beliau contohkan dalam salat. Beliau contohkan khusyuk dalam salat. Khusyuk dalam salat adalah hadirnya hati seorang hamba di hadapan Allah Ta'ala, merasakan kedekatannya. Kita ulang ya, biar kita paham. Jadi khusyuk dalam salat adalah hadirnya hati seorang hamba di hadapan Allah dengan merasakan kedekatannya. Ya, kedekatan Allah dengan hamba tersebut. Sehingga hatinya merasa tentram, jiwanya merasa tenang. Sehingga semua gerakan anggota badannya pun menjadi tenang. Nah ini, jadi tidak hanya di hati saja, tapi berefek terpancar dalam anggota badannya pun ikut tenang ketika salat. Jadi ora koken polah. Jadi kalau salatnya sudah ora koken polah, kayak anak kecil gitu. Contoh salatnya isek koken polah kayak anak kecil itu. Karena belum paham bagaimana sholat yang benar, bagaimana sholat semestinya, belum tahu makna khusyuk. Maka isek koken polah kalau anak kecil itu kan. Sing benek ke sarung, benek ke benek, benek ke kupluk ya. Wah, nengok kanan, nengok kiri, neblek lemut, wah semacam-macam. Itu koken polah. Ini belum khusyuk. Karena anggota badannya masih kemana-mana. Ya. Nah, supaya kita bisa khusyuk, pahami betul apa yang dikatakan para ulama ini. Jadi anggota badannya pun menjadi tenang. Jadi bukan hatinya aja yang tenang, tapi berefek pada anggota badan pun ikut tenang. Karena merasakan kedekatan sama Allah. Dan tidak berpaling, ya kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dan hatinya
Tidak berpaling kepada urusan lain, yaitu urusan dunia tentunya. Dan bersikap santun di hadapan Allah. Bersikap santun di hadapan Allah. Dengan menghayati semua ucapan, yaitu bacaan, lafaz-lafaz yang diucapkan, yang dibaca dalam sholat itu. Dihayati betul. Juga perbuatannya pun, ya, gerakannya dihayati betul dalam sholat itu. Seperti bagaimana menghayati gerakan. Ketika takbir Allahu Akbar, dengan mengangkat kedua tangannya, benar-benar mengagungkan Allah, meninggikan Allah, memasrahkan lahir batinnya hanya kepada Allah, jiwa raganya kepada Allah. Jadi menghayati. Ketika ruku, badan menunduk ruku, dia meyakini betul bahwa dia adalah hamba yang lemah dan Allah zat yang maha tinggi yang disembah. Begitu juga ketika sujud dan seterusnya. Benar-benar segenap jiwa raga hadir dalam sholat, hati dan anggota badannya hadir dalam sholat itu. Dan itu dilakukan dari awal sampai akhir. Ya, khusyuk itu dilakukan dari awal sampai akhir. Maka kata beliau, rahimahullah ta'ala, maka dengan ini akan sirna bisikan-bisikan setan. Dengan berupaya sekuat tenaga, dengan kesungguhan, dan apalagi sudah dengan izin Allah bisa terlatih seperti itu, apa? Akan sirna bisikan-bisikan syaitan. Artinya bisikan setan wis ora mempan. Ya, bagaimana sholatnya Rasulullah SAW, para sahabatnya, para tabi'in, yang tergambar dalam kisah-kisah mereka. Jadi ketika sudah bisa mengkondisikan lahir batinnya ya seperti itu, maka dari awal sampai akhir sholat ya, maka akan sirna bisikan-bisikan syaitan, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dan pikiran-pikiran yang buruk juga akan lewat. Ya, apalagi pikiran-pikiran yang buruk. Hal-hal yang memalingkan dari sholat, dari urusan-urusan dunia pun akan menyingkir. Karena sudah terfokus betul kepada ubudiyah tersebut. Baik itu sholat ataupun yang lainnya. Dan beliau mencontohkan adalah ibadah sholat, karena ini yang paling utama. Dan bahkan yang Allah sebut di dalam Al-Quran secara khusus adalah khusyuk di dalam salat. Dan ini di akhir perkataan beliau, inilah ruh dan tujuan salat. Nah, sekarang kita tanyakan pada diri kita, saudaraku, saudariku, barakallahu fikum jami'ah. Apakah salat kita itu sudah ada ruhnya? Yaitu khusyuk. Ataukah salat kita masih dipenuhi dengan kesibukan dunia? Dunia pun kita bawa dalam salat. Sebelum salat kita nggak mikir. Sebelum salat kita mikir pengen salat. Pengen menjalankan, menunaikan salat. Tapi begitu salat malah yang dipikir dunia. Apakah masih begitu? Semoga Allah bimbing kita. Tidak demikian. Dan Allah perbaiki hati-hati kita. Amin ya rabbal alamin. Karena itu kata beliau, itulah ruhnya salat. Berarti kalau salat tanpa khusyuk, belum ada ruhnya salat itu. Baik. Itu 3 penjelasan yang di situ juga terkandung ta'rif, definisi dari khusyuk itu sendiri. Ternyata luar biasa ibadah yang disertai dengan kekhusyuan itu kalau kita lihat penjelasan para ulama. Seperti yang dikatakan Al-Imam Ibn Rajab, Al-Imam Ibn Al-Qayyim, juga yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah. Nah, sekarang kita lihat keutamaannya. Nah, kita lihat keutamaan kalau seorang itu bisa menggapai kekhusyuan. Kita sudah tahu ta'rifnya, kita sudah tahu definisinya. Agar kita lebih termotivasi
berupaya memperbaiki. Dan yang namanya memperbaiki ibadah termasuk dalam kehusuan itu nggak sekali, berkali-kali, bahkan terus-menerus. Karena bisa saja hari ini kita bisa khusyuk, kali ini kita bisa khusyuk, besok terganggu khusyuk kita. Maka terus yang namanya ibadah terus mengadakan perbaikan. Perbaikan ibadah itu terus dilakukan. Nah, termasuk diantaranya selain mengetahui ilmunya ya, ditambah lagi dengan memotivasi jiwa untuk terus memperbaiki kualitasnya. Nah, salah satunya adalah ketahuilah akan keutamaannya. Karena boleh jadi, dan demikianlah memang Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pemurah, Pengasih, Penyayang kepada hamba-hambanya, menjelaskan keutamaan-keutamaan ibadah. Jadi seorang itu boleh termotivasi dengan ganjaran, balasan kebaikan dari Allah, kemudian juga keutamaan yang didapat. Itu boleh, karena Allah memang mengajarkan demikian, menjelaskan keutamaannya di dalam kitabullah, Al-Quran dan Sunnah. Yang terpenting semuanya lillah wa fillah, semua berada di koridor di jalan Allah dan karena Allah. Nah, sekarang kita lihat keutamaannya. Ya, keutamaan daripada khusyuk itu. Tidak diragukan bahwa khusyuk itu adalah ibadah yang ataupun sifat jiwa yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat yang mulia ini. Allah memuji orang-orang yang khusyuk. Dan juga khusyuk adalah karakter para salafus saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, ridwanullah alim ajma'in. Mereka punya karakter itu. Dan juga para nabi-nabi yang sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah pemilik sifat-sifat khusyuk ini. Nah, tentang kekhusyukan mereka telah diabadikan ya sifat mereka itu di dalam Al-Quranul Karim, seperti dalam surah Al-Anbiya pada ayat yang ke-90. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Yang artinya sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan al-khairat, perbuatan yang baik. Dan mereka selalu berdoa kepada kami, wa yad'unana raghaba wa rahaba. Mereka selalu berdoa kepada kami, kepada Allah, dengan berharap dan takut. Berdoa kepada Allah dengan rasa harap dan takut. Dan di bagian akhir apa? Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam beribadah. Nih, Allah memuji mereka. Hamba-hamba Allah yang memiliki sifat bersegera, yusari'una fil khairat, bersegera di dalam mengamalkan kebajikan. Yang kedua, sifat mereka yang Allah puji apa? Mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah dengan rasa harap dan takut. Dan Allah juga memuji mereka dengan sifatnya apa? Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam beribadah. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam beribadah kepada kami, ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, dalam surah Al-Anbiya. Jadi khusyuk, sifat khusyuk ini benar-benar sifat yang mulia, yang terpuji. Bahkan Allah puji mereka orang-orang yang khusyuk di dalam ayat yang agung ini. Di ayat yang lain, Allah juga memuji hamba-hambanya yang saleh dengan sifat-sifat yang mulia yang ada pada mereka. Dan di antaranya sifat khusyuk. Ya.
Saudaraku bisa membuka ayatnya di dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-35. Allah memuji mereka yang memiliki karakter-karakter mulia ini. Dan di antara karakter yang Allah sebutkan di sini, di antaranya adalah khusyuk. Mulai dari innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat dan seterusnya sampai akhir ayat. Sampai pada wal khashi'ina wal khashi'at. Lihat nanti di surah Al-Ahzab ayat 35. Allah memuji mereka, di antaranya siapa? Orang yang punya karakter luhur ini apa? Di antaranya wal khashi'ina wal khashi'at. Orang-orang yang khusyuk, baik laki-laki maupun perempuan. Dan orang-orang yang khusyuk, baik laki-laki maupun perempuan. Ada 10 karakter luhur yang Allah sebutkan di ayat ini. Mulai dari innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dan seterusnya. Apa yang Allah janjikan untuk mereka? Orang-orang yang Allah sebutkan di ayat ini, Al-Ahzab 35. Di antaranya adalah orang-orang yang khusyuk. Apa Allah janjikan untuk mereka? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menyediakan untuk mereka ampunan, maghfiratan wa ajran 'azima dan pahala yang besar. Cukup ayat ini sebagai motivasi bagaimana Allah memuji mereka, menyediakan ganjaran besar untuk mereka orang-orang yang khusyuk ini. Memotivasi kita untuk memperbaiki kekhusyuan. Satu lagi ayat tentang keistimewaan orang yang khusyuk. Secara khusus Allah sebut kekhusyuan ahli salat atau orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-1 dan ke-2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Itulah keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang yang khusyuk. Nah, kemudian ada penjelasan lain dari para ulama mengenai keutamaan khusyuk. Saya nukilkan dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qudamah. Ya, Al-Imam Ibnu Qudamah. Di dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin. Yaitu pada fasal fi fadailis salah. Pasal yang menjelaskan tentang keutamaan salat. Nah, di antaranya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala menjelaskan mengenai keutamaan khusyuk tersebut. Beliau membawakan sebuah riwayat dari Utsman bin Affan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ma min imri'in muslimin, ya, ma min imri'in muslim takhduruhu salatun maktubatun. Tidaklah seorang muslim yang mendapatkan waktu salat fardu fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha. Lalu dia membaguskan wudunya, khusyuk dan juga rukuknya. Memperbagus apanya? Wudunya, memperbagus khusyuknya, memperbagus rukuknya.
illa kanat lahu kafaratan lima qablaha minadh-dhunubi ma lam yu'ti kabirah wa dzalika ad-dahra kullah. Kecuali ia merupakan pelebur baginya bagi dosa-dosa sebelumnya selama dosa besar tidak dilakukan. Dan hal itu sepanjang masa. Ini keutamaan yang langsung dijelaskan juga oleh Rasulullah Muhammad SAW tentang orang yang memperbaiki kekhusyuan di dalam sholatnya. Menjadi pelebur atas dosa-dosa. Juga dari Utsman radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, kalau yang hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, kalau yang ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Man shalla raka'ataini la yuhadditsu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Yang artinya barang siapa salat 2 rakaat di mana dia tidak berbicara kepada dirinya dalam hatinya di dalam salat itu, dia berbicara kepada dirinya, jadi hatinya malah ngobrol dewi, ngobrol dalam batinnya sendiri, ya enggak khusyuk. Maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Kita ulangi ya. Siapa yang sholat 2 rakaat di mana dia tidak berbicara kepada dirinya dalam hatinya di dalam sholat itu, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Bukankah ini sebuah kabar gembira dari Rasulullah Muhammad SAW untuk umatnya yang berharap ampunan yang luas dari Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amalan-amalan tersebut. Di antaranya adalah sholat 2 rakaat. Tidak hanya sholat, tetapi memperbagus sholatnya. Termasuk memperbagus sholat melalui memperbaiki kekhusyuannya. Beliau menggambarkan di antara kekhusyuan seperti apa? Tidak berbicara dengan diri sendiri. Walaupun tidak dilisankan, jelas ya. Karena dalam sholat, bicaranya dengan diri sendiri tidak dilafalkan. Di batin. Tapi, bisikan-bisikan yang lewat dalam jiwa, yang terus diikuti, maka itu menjadikan terganggu akan kekhusyuan. Nah, orang yang bisa sholat dan dia tidak bicara dengan dirinya sendiri, artinya pikirannya kemana-mana, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, akan diampuni dosanya. Nah, baik. Kemudian ada kisah dari sebagian salaf yang juga dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ketika Abdullah bin Az-Zubair salat, maka beliau seperti tonggak pohon karena saking khusyuknya. Dia sujud, lalu burung-burung hinggap di punggungnya karena menyangkanya pondasi dinding. Suatu hari beliau salat di Hijr Ismail. Yaitu tembok yang menempel di luar Ka'bah. Ini Hijr Ismail. Lalu batu terlontar di depannya. Dalam riwayat yang lain kata Al-Imam Ibnu Qudamah, batu yang dilontarkan kepada beliau. Ya, kepada Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu. Tetapi beliau sedikit pun tidak bergeming. Padahal sampai menyeret, mencabik bajunya. Tapi beliau tetap dalam sholat dan tidak bergeming. Bagaimana kekhusyuan Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah juga membawakan kisah yang lain, yaitu Maimun bin Mihran. Dia berkata,
Aku tidak pernah melihat Muslim bin Yasar menengok dalam sholatnya sekalipun. Suatu ketika salah satu sudut masjid roboh. Orang-orang pasar panik. Namun dia yang sedang sholat di masjid sama sekali tidak menengok. Ya. Dan ini masih mengisahkan tentang Abdullah ibn Az-Zubair yang dikatakan oleh Maimun bin Mihran. Bagaimana kehusuan beliau dalam sholat. Tidak bergeming dengan kondisi sekitar. Kemudian gambaran lain. Apabila Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu berwudu, maka wajahnya pucat. Maka beliau ditanya, mengapa Anda selalu pucat begitu saat wudu? Apa jawab beliau, Ali bin Al-Husain? Tahukah kalian, di depan siapa aku hendak berdiri? Maksudnya untuk sholat. Tahukah kalian, di depan siapa aku akan menghadap? Maksudnya adalah beliau akan sholat. Jadi beliau sedang berwudu, selesai berwudu, sampai membuat beliau itu pucat. Karena saking hadirnya hati, bahkan sejak berwudu. Bahkan dalam wudu pun beliau khusyuk. Sudah menghadirkan hati bahwa aku ini akan menghadap Allah. Apakah kita pernah, saudaraku, sampai khusyuk dalam wudu? Bagaimana kita bisa khusyuk dalam wudu? Contoh dari para salaf ini. Maksudnya contoh adalah gambarkan dalam diri kita gambaran khusyuknya para salaf dalam wudu. Karena apa? Merasakan, menghadirkan hati betul di dalam amaliyahnya. Ketika sholat, sadari bahwa kita itu bukan akan menghadap pejabat, bukan. Menghadap pimpinan, bukan. Memenuhi panggilan manusia, bukan. Tapi kita akan menghadap Allah. Hal seperti ini mungkin sebelum ini tidak pernah kita pikirkan. Termasuk saya. Lihat. Sampai wudhu pun bisa mereka para salaf itu khusyuk. Karena betapa saya membersihkan lahir batinku ini. Karena aku akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai membuat wajah Ali bin Husain radhiyallahu anhu ini pucat. Mungkin sebagian dari kita ataupun mungkin saya ya, wudu masih sempat ramai ngobrol sambil bercanda hahaha, sehingga mungkin terlewat apa yang belum dibasuh gitu ya. Begitu juga sholat. Apa yang membuat seorang lupa akan rakaat, lupa akan, kalau bacaan mungkin karena lupa hafalan ya, lupa rakaat, lupa gerakan. Di antara faktornya karena saat itu tidak khusyuk. Awalnya khusyuk, tapi saat itu dia nggak khusyuk, bisa lupa gerakan. Ini tadi rakaat keberapa? Nah, satu lagi ya, sebelum saya tutup, satu lagi kutipan kisah mengenai bagaimana khusyuknya salaf ya. Abdullah bin Muhammad bin Nasr al-Marwazi, dan beliau ini adalah seorang ahli hadis dan juga fikih yang lahir di Baghdad, besar di Naisabur dan menetap di Samarkandi. Ada kisah tentang beliau yang menarik mengenai kekhusyuan. Salah satunya adalah riwayat yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam Sifatus Safwah, dan juga Imam Az-Zahabi dalam As-Siyar, yaitu Siyar A'lamin Nubala. Ibnul Jauzi menyebutkan bahwa Abu Bakar Ahmad bin Ishaq berkata,
Aku tidak melihat orang yang paling bagus sholatnya melebihi Abu Abdillah Al-Marwazi ini. Aku mendapatkan kabar bahwa seekor kumbang pernah hinggap menggigit keningnya ketika sedang sholat. Seekor kumbang pernah hinggap menggigit keningnya. Lalu darah mengalir membasahi wajahnya. Namun sama sekali ia tidak bergerak. Maksudnya tetap lanjut sholatnya. Seperti tidak terjadi apa-apa. Itu yang pernah terjadi pada ataupun dialami oleh Abu Abdillah Al-Marwazi. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah SWT, itulah sekelumit kisah bagaimana ya khusyuknya para ulama, para ahli ilmu, orang-orang yang soleh yang terdahulu. Sehingga mudah-mudahan dari apa yang telah saya paparkan, yang saya kemukakan di hadapan sahabat Bas ini bisa menjadi tambahan faedah untuk saya pribadi khususnya dan juga untuk saudaraku dimanapun berada. Aqul qouli hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, balikan kepada moderator. Ya. Syukran jazakallah khairan Ustaz untuk untayan nasihat yang telah disampaikan, dan semoga setelah menyimak nasihat ini kita bisa mengupayakan diri kita untuk bisa mengamalkan kekhusyukan dalam setiap ibadah kita. Dan Ustaz, saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang insya Allah akan kita bahas satu persatu. Untuk membuka, kita akan bacakan pertanyaan yang pertama yang datang dari Mas Ferdiansyah di Jepara, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana caranya membangkitkan semangat ibadah kita karena menyadari ibadah itu sempurnanya harus dengan khusyuk. Sementara tercatatnya dosa tetap sempurna meskipun tanpa khusyuk. Syukran jazakumullah khair Ustaz. Mas Ferdiansyah, barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ba'd. Ya, kita setidak-tidaknya berupaya. Memang sempurnanya sholat, sebagaimana tadi Mas Ferdian saya katakan, memang ya diantaranya adalah dengan khusyuk. Di sisi yang lain, berkaitan dengan dosa, ya tetap dicatat sebagai dosa, ya, tanpa syarat. Yang namanya dosa dicatat sebagai dosa, kecuali Allah ampuni. Kalau Allah ampuni maka sudah lain. Nah, bagaimana agar kita tetap bersemangat di dalam beribadah, sementara di sisi yang lain kita juga terjatuh di dalam kesalahan, kadang dosa. Justru saudaraku, barakallahu fik, karena kita sadar bahwa kita sebagai hamba yang lemah, yang mudah di dalam jatuh pada kesalahan, kekhilafan, bahkan jatuh di dalam dosa, pelanggaran. Justru itu hendaknya mari kita jadikan sebagai pendorong, motivasi diri kita untuk terus memperbaiki ibadah. Memperbaiki ibadah diantaranya dengan apa? Ya tadi, misalnya dalam sholat, perbaiki kekhusyuannya. Mengapa di sini yang kita contohkan adalah sholat, dan juga yang banyak ditekankan, dijelaskan oleh para ulama adalah sholat. Ya karena sholat itu adalah ibadah fardu yang paling utama. Bahkan yang pertama kali akan dihisab di yaumul qiyamah adalah as-salah. Awwalu ma yuhasabu yaumul qiyamati as-salah. Awal pertama ya, awal amalan yang Allah akan hisab dari seorang hamba. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumul qiyamah as-salah, yaitu salat. Nah, maka kita setidaknya berupaya sesuai dengan kesanggupan kita. Artinya semaksimal mungkin. Fattaqullaha mastata'tum. Kita harus berupaya benar-benar bersungguh-sungguh sekuat tenaga mastata'tum. Sesuai dengan kesanggupan kita. Sesuai kesanggupan tentu ya kita memang sudah berusaha maksimal sampai benar-benar tak sanggup lagi. Itu berarti kita sudah sesuai kesanggupan. Kalau belum melaksanakan, belum mencoba, udah aku nggak sanggup. Itu belum sesuai kesanggupan. Kita sudah berusaha. Adapun belum bisa sempurna, ya memang kita apa ya? Kalau untuk mencapai kesempurnaan itu bukan
Kita nggak bisa mengatur kesempurnaan itu. Kesempurnaan hanya milik Allah. Dan kita berusaha mendekati apa yang Allah perintahkan untuk bisa menyempurnakan itu. Ataupun hasilnya itu urusan rahmat Allah, urusan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya juga di samping itu saudaraku, untuk bisa menggapainya juga berdoa, mohon kepada Allah pertolongannya. Agar kita diperbaiki ibadah kita. Ada beberapa doa yang bisa kita baca agar Allah perbaiki ibadah kita. Misalnya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba untuk bisa selalu berzikir kepadamu, untuk bisa bersyukur kepadamu, dan untuk bisa beribadah dengan baik kepadamu. Juga doa yang lain, Allahumma ina'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha. Aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah merasakan puas. Wa min da'watin la yustajabu laha. Dalam riwayat lain, wa min du'ain la yusma. Dan dari doa yang tidak dikabulkan. Nah, ini selain kita berusaha memahami ilmunya, mengamalkan semaksimal mungkin menurut kesanggupan kita, berdoa kemudian kepada Allah supaya Allah perbaiki kita, perbaiki ibadah kita, menolong kita dalam menjalankan ketaatan. Dan juga kemudian ditutup dengan memohon agar ibadah kita diterima Allah. Seperti di dalam ayat yang Allah sebutkan yang tadi sempat saya singgung, saya bacakan di awal. Wa yad'unana raghaba wa rahaba. Sifat-sifat mereka para salafus salih, mereka berdoa kepada kami dalam keadaan rasa harap dan takut kepada Allah. Wa kanu lana khashiin, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Jadi memohon kepada Allah dan juga berdoa kemudian meminta kepada Allah agar amal kita diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita upayakan supaya kita tetap terjaga kesungguhan kita menjaga ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih untuk jawabannya Ustaz, dan terima kasih untuk Mas Ferdiansyah di Jepara yang sudah ikut bergabung. Kita lanjutkan bacakan pertanyaan berikutnya dari Pak Deju di Jepara, Ustaz. Iya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz, mohon solusinya. Cara mengendalikan hati dan pikiran ketika sholat supaya tetap konsentrasi atau agar pikiran tidak kemana-mana, itu bagaimana Ustaz? Syukur. Iya. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pak Deju, semoga Allah memberkahi Pak Deju di Jepara dan juga keluarga di sana dan juga sahabat semuanya tentu saja. Berkaitan dengan bagaimana agar bisa tetap khusyuk ya. Tetap khusyuk. Ya, di dalam kita menjalankan ibadah terutama sholat tadi. Di sini saya akan kutipkan secara ringkas saja apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Di antaranya adalah dengan menghadirkan hati. Ya, dengan menghadirkan hati. Kemudian memahami makna ucapan yang kedua. Pertama, hadirkan hati dalam sholat. Gambaran menghadirkan hati itu, nek wis mulai sholat, pikiran iki ojo neng pasar, ojo neng gawean, ojo neng masalah karo konco, karo sedulur, karo tonggo, bukan. Tapi ya udah, kita itu udah menghadap Allah, sholat, menyembah Allah, zat yang maha tinggi, maha besar, maha mulia. Hadirkan hati di situ, jangan, memang
wajah, muka ngadap kiblat, tapi hatinya ngalor ngidul, bisa saja. Nah, hadir hati itu tidak begitu, tapi hadirkan hati Allah. Bahkan seperti Ali bin Husain radhiyallahu anhu. Sejak wudu itu sudah berpikir, ya Allah, aku tidak menghadap siapa-siapa, aku ini akan menghadap Allah. Maka sampai apa? Dalam riwayat yang tadi saya bacakan, pucat pasi wajahnya padahal habis wudu. Karena apa? Ini menghadap Allah. Gitu loh. Itu gambaran khusyuk. Hadirkan hati, kata Ibnu Qudamah. Yang kedua, kata beliau rahimahullah taala, yang kedua adalah berusaha memahami makna ucapan. Karena itu unsur yang penting hadirnya hati. Ya, nasihat beliau Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi adalah menghadirkan makna ucapan. Ketika membaca takbir Allahu Akbar, maka fahami ucapan itu maknanya apa. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sehingga hati akan semakin mengagungkan Allah, meninggikan, memuliakan Allah. Sami Allahu liman hamidah. Allah zat yang mendengar hamba-hambanya yang sedang memujinya. Maka hati akan semakin tidak berpaling dari Allah. Karena dia sedang menghadap Allah zat yang mendengar, yang melihat hambanya yang sedang memujinya, yang sedang menyembahnya. Kenapa? Pengaruh dari paham makna yang dilafalkan, paham makna yang sedang dibaca. Kalau dari takbiratul ihram sampai salam tidak ada yang dipahami maksud bacaannya, ya tentu akan lebih sulit untuk bisa konsentrasi, bisa khusyuk. Dan ini penjelasan ulama. Khusyuk tidak dengan cara-cara yang sebagian orang jelaskan, ya, bikin titik di tempat sujud dan lihat titik itu. Tidak ada riwayat seperti itu. Wallahu a'lam. Saya belum pernah mendengar penjelasan ulama dengan cara-cara begitu untuk khusyuk. Khawatirnya malah nanti fokusnya ke titik aja itu, bukan ke sholatnya, bukan ke bacaannya, bukan kebesarannya Allah, bukan. Maka mengikuti penjelasan para ulama itu lebih selamat, karena mereka adalah yang paling paham tentang kitabullah, paling paham tentang sunnah Nabi SAW. Jadi pertama kita ulang ya, agar kita bisa lebih khusyuk. Pertama tadi, hadirkan hati. Yang kedua, usaha memahami makna ucapan, yaitu memahami bacaan-bacaan itu, yang dari awal sampai akhir salat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengagungkan Allah dan merasakan wibawanya. Mengagungkan Allah, merasakan wibawanya. Bayangkan sebagian orang ngadep pimpinan wis wanteng rawani obah, ngadep pejabat besar, pejabat tinggi, ya, wis rawani mingak-minguk sambil main HP. Mana ada yang berani? Ngadep atasan gitu ya, ngadep pejabat, jak ngobrol, mainan HP. Ada yang berani? Sambil lihat-lihat cicak-cicak di dinding, jalan-jalan gitu. Lihat, wah jamnya bagus, lukisannya, wah ada hiasan. Ada yang berani? Enggak ada yang berani. Wih, kayak menghadap menungso. Bagaimana dengan ketika sedang kita tuh di hadapan Allah, menghadap Allah? Ini hanya gambaran untuk biar kita paham maksud dari mengagungkan Allah saat sholat. Merasakan wibawanya Allah. Lu di hadapan manusia saja ada, kita tuh bisa merasakan wibawanya orang di depan kita. Lantas apakah kita tidak merasakan kewibawaan Allah ketika kita sedang menghadapnya? Itu loh maksudnya. Dan kita tidak akan bisa mengagungkan Allah, merasakan kebesaran, kewibawaan Allah, kalau kita tidak ma'rifatullah, tidak mengenal Allah melalui al-asma'ul husna wa sifatihil ula. Tidak mengenal nama-nama dan sifatnya yang indah, ya, nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi lagi mulia. Kalau nggak mengenal Allah, maka ya belum bisa sampai pada derajat yang pengagungan yang sebaik-baiknya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu secara garis besar. Dan masih ada tentu saja kiat-kiat yang lain bagi kita tuh bisa terjaga kekhusyuan dari awal sampai akhir. Bahkan para ulama ya menjelaskan bahwa sholat itu bisa terjaga kekhusyuannya dimulai sejak
Sebelum sholat itu sudah segalanya dipersiapkan. Mulai dari wudhu, tempatnya sholat itu, pakaiannya, persiapannya itu. Termasuk persiapannya. Beda kekhusyuan orang yang mempersiapkan diri untuk sholat. Misalnya berjamaah. Sejak sebelum adzan udah siap. Udah wudhu pakaiannya. Dipersiapkan. Berjalan kaki menuju ke masjid itu. Dengan orang yang terburu-buru. Dia baru ingat sholat ketika sudah qomat. Atau bahkan sudah pertengahan imam itu sholat baru datang. Mana yang lebih khusyuk? Insya Allah yang awal. Yaitu yang dia persiapkan sejak sebelumnya sudah memang mempersiapkan diri untuk sholat berjamaah. Itu contoh. Bahkan sejak awal sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Nah itu beberapa faktor ya yang insya Allah akan membantu lebih sempurna kekhusyuan kita di dalam salat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita akan lanjutkan bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari Pak Sumiarto di Bandungan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz sehubungan dengan tema malam ini, yaitu khusyuk dalam sholat. Ya. Apakah boleh kita memejamkan mata saat sholat supaya bertambah kekhusyukan kita dalam sholat? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Bolehkah memejamkan mata ketika kita sedang di dalam sholat? Sebagian ulama menganggap bahwa memejamkan mata itu makruh, tetapi ada juga yang memperbolehkan jika memang dengan memejamkan mata di dalam sholat itu lebih datang kekhusyuan, lebih merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi diupayakan mata tidak terpejam ketika di dalam sholat. Sebagaimana praktek dari Rasulullah dan para sahabatnya, maka sholatnya ya biasa, tidak dengan merem, tidak dengan memejamkan mata. Tetapi jika memang dengan cara itu, dengan cara memejamkan mata itu bisa melatih, membantu untuk kekhusyuan di dalam sholat, maka sebagian ulama memperbolehkannya. Ada yang menganggap itu sebagai amaliyah yang makruh, yang tidak disukai. Nah, yang bisa kita lakukan insya Allah adalah mengikuti metode yang dijelaskan oleh para ulama tadi, yaitu memahami betul tentang praktek sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, memahami hakikat makna khusyuk itu, dan belajar untuk mengaplikasikan, mempraktekkannya. Jika dimulai dengan memahami hakikat makna khusyuk yang tadi sudah kita paparkan, kemudian juga memahami betul praktek sholat dari A sampai Z, dari awal sampai akhir yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka insya Allah akan menggapai yang namanya kekhusyuan. Ya, kita coba dulu bagaimana khusyuk yang dipraktekkan oleh khusyuk yang sholat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Kemudian pelajari, pahami tentang bagaimana kiat-kiat untuk menggapai kekhusyuan yang sebagian tadi sudah saya bacakan, seperti penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian juga penjelasan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, penjelasan para mufassir seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Gambaran khusyuk seperti apa kita sudah tahu. Insya Allah tanpa harus melakukan praktek-praktek yang di luar petunjuk para ulama, insya Allah akan menggapai kekhusyuan. Ya, insya Allah akan menggapai kekhusyuan. Nah, gitu ya. Jadi ringkasnya, saudaraku, kita mulai dari mengilmui sholat itu sendiri. Kemudian yang kedua, belajar bagaimana kekhusyuan menurut petunjuk syariat Nabi SAW yang dipraktekkan oleh para salafus saleh. Ya, coba kita lihat lagi yang tadi saya sampaikan, contoh yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Ya, memahami makna ucapan. Ya, pertama adalah menghadirkan hati, kemudian memahami makna ucapan, kemudian mengagungkan Allah. Nah, agar kita bisa mengagungkan Allah, dimulai dengan apa? Ma'rifatullah, yaitu mengenal sifat-sifat Allah. Kenali Asmaul Husna, tidak sekedar dibaca, tetapi pahami makna dari Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah beserta sifat-sifatnya,
Semakin ma'rifatullah, semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan semakin kita mengagungkannya, semakin merasakan akan kebesaran Allah dan juga keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, sebagai penguat ya, saya hadirkan di sini penjelasan ulama berkaitan dengan pertanyaan Mas siapa Pak siapa tadi? Pak Sumiarto Ya, di Pak Sumiarto. Bandungan. Ya. Dari pertanyaan Pak Sumiarto di Bandungan mengenai memejamkan mata. Dalam sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qama ahadukum fis salati fala yaghmid ainaihi." Nah, nih. Mudah-mudahan ini menjadikan kita semakin jelas. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamus Shaghir. Walaupun hadis ini menurut penjelasan para ulama hadis ini dhaif, dinilai dhaif. Akan tapi sebagian ulama menjelaskan hadis yang dhaif untuk sebagai motivasi kita di dalam menyempurnakan suatu amalan, bukan amalan itu sendiri, maka itu diperbolehkan. Beliau bersabda, apabila kalian melakukan sholat, maka janganlah memejamkan kedua mata kalian. Nah, jadi apabila kalian melakukan sholat, maka jangan memejamkan kedua mata kalian. Nah, setidak-tidaknya ini menjadi sebuah peringatan, kita berhati-hati lebih utama. Mengikuti petunjuk Rasul itu yang lebih utama lagi. Belajar yang terbaik dalam menunaikan sholat. Yaitu sesuai petunjuk Nabi, sholat tetap melek matanya, sambil kita memperbaiki kekhusyuan menurut ilmu yang telah dijelaskan oleh para ulama. Nah, jadi ringkasnya, karena kita itu sholat itu merupakan ibadah mahdhah yang pokok bahkan, maka kembali pada asal hadisnya, kita diperintahkan sholat mengikuti Nabi SAW. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sementara Rasulullah SAW tidak sholat dalam keadaan memejamkan mata. Nah, maka itulah jalan yang paling selamat. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bukan termasuk sunnah Nabi SAW memejamkan mata ketika salat. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Mungkin kita cukupkan sesi tanya jawab kali ini dan semoga di lain kesempatan kita bisa bahas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Sebelum kita tutup, Ustaz, mungkin ada nasihat ataupun closing statement dalam pembahasan mengenai kisah khusyuk para salaf, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Kalimat ringkas yang insyaallah akan saya sampaikan bahwa seorang mukmin hendaknya berupaya untuk memperbaiki semua ibadahnya dan berusaha semaksimal mungkin seraya memohon taufik kepada Allah, memohon pertolongan, kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan, menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Dan di antara upaya menyempurnakan ibadah itu setelah memahami ilmunya adalah juga dengan menyempurnakan amaliyah prakteknya, seperti memperbaiki kekhusyuannya, baik itu di dalam sholat maupun ibadah-ibadah yang lain. Karena khusyuk itu tidak hanya di dalam sholat, tapi juga sholat itu yang paling pokok. Demikian juga di dalam kita membaca Al-Quran, kita berzikir, kita berdoa, itu amalan-amalan ibadah yang juga dianjurkan untuk menyertakan di dalamnya khusyuk di dalam menjalankannya. Semoga pembahasan kita di kesempatan ini bermanfaat untuk saya pribadi khususnya, dan jika ada kebaikan manfaatnya juga mudah-mudahan untuk sahabat Bas dimanapun berada. Aqulu qali hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.